Pemirsa, laporan terbaru dari Lembaga Penjamin Simpanan mengungkapkan indeks menabung konsumen atau IMK pada Juli 2025 kembali melemah. Hal ini menandakan penurunan kemampuan dan niat masyarakat, terutama kelas menengah, untuk menyisihkan pendapatan. Direktur Grup Riset LPS Seto Wardono mengatakan pelemahan IMK dipicu lonjakan pengeluaran rumah tangga, khususnya untuk kebutuhan pendidikan di awal tahun ajaran baru. Pada Juli 2025, IMK berada di level 82,2 atau turun 1,6 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan melemahnya indeks waktu menabung yang merosot 4,7 poin. Pelemahan IMK tidak terjadi di semua lapisan pendapatan. Rumah tangga berpenghasilan hingga 1,5 juta rupiah per bulan mencatat kenaikan IMK sebesar 9,1 poin. Sedangkan kelompok berpenghasilan di atas 1,5 juta hingga 3 juta per bulan naik 3,1 poin. Ini menunjukkan adanya peningkatan niat menabung di kelompok berpendapatan rendah. Sementara itu, indeks kepercayaan konsumen atau IKK secara umum turun 2,5 poin menjadi 96,9. Penurunan ini mencerminkan persepsi konsumen yang kurang optimistis terhadap kondisi ekonomi dan lapangan kerja saat ini. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut fenomena makan tabungan oleh kelas menengah di tanah air, kami sudah terhubung secara virtual dengan Fahrul Fulvian selaku Chief Economist Trimega Sekuritas. Selamat siang Pak Fahrul. Iya, selamat siang Mbak Vini. Iya Pak Fahrul, ekonomi Indonesia tumbuh di atas ekspektasi pada kuartal kedua 2025 tahun ini dengan pertumbuhan 5,12%. Apa yang menjadi fokus Anda terhadap rilis pertumbuhan PDB kali ini Pak Fahrul? Iya, kalau hal yang mesti kita lihat fokus pada pertumbuhan PDB ini, kita harus lihat PDB ini tumbuh karena ada dua hal, Mbak. Yang pertama itu adalah kenaikan investasi yang tumbuh 6,99% di kuartal 2. Yang ini kenaikan investasi ini lebih dikarenakan ada beberapa hal, yaitu kenaikan aktivitas di industri petrochemical, juga industri yang related dengan pertahanan. Di sisi lain, kalau kita lihat ekspor ini meningkat karena ada kondisi front loading karena trade war. Jadi kalau kita bahas, memang driver dari kenaikan pertumbuhan ekonomi di 5,12 pada kuartal 2 ini berasal dari sektor-sektor atau kegiatan-kegiatan yang tidak langsung relate dengan aktivitas konsumsi masyarakat. Makanya kita lihat angka pertumbuhan dari konsumsi masyarakat itu masih marginal ya. Masih kalau nggak salah masih hanya di sekitar 4,97%. Oke. Memang pertumbuhan PDB kali ini lebih ditopang oleh kenaikan ekspor dan juga investasi, bukan dari tingkat konsumsi rumah tangga. Namun Pak Fahrul, kita lihat juga selama kuartal kedua ini tercatat hanya tumbuh 4,97% ya untuk konsumsi, tidak banyak berubah dari periode sebelumnya dan belum mampu kembali ke level pra-pandemi. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hal ini Pak Fahrul? Saya melihatnya kalau kita lihat ya, konsumsi masyarakat itu akan sangat bergantung dengan prospek income dan juga dengan prospek pekerjaan. Kita udah sama-sama tahu bahwa belakangan ini memang ya dikarenakan adanya perlambatan ekonomi global ditambah lagi banyaknya perubahan teknologi, itu melihat tren dari layoff itu lagi sedang banyak-banyaknya kejadian di tahun 2025. Jadinya memang PR pemerintah selanjutnya adalah membuat bagaimana pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya dirasakan oleh sektor-sektor tertentu saja seperti yang kemarin ya, yang di 5,12%. Kedepannya di second half pemerintah harus mencoba juga untuk berfokus bagaimana meningkatkan konsumsi masyarakat terutama dari kelas menengah. Pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana konsumsi ini bisa meningkat. Satu hal yang kita harus lihat adalah pada first half 2025, pemerintah itu telah berhasil melakukan efisiensi anggaran, dan di second half 2025 ini sudah waktunya pemerintah meningkatkan belanja. Pertumbuhan belanja pemerintah di kuartal 2 itu masih cenderung rendah. Seharusnya di kuartal 3 dan kuartal 4 ini waktunya pemerintah injak gas belanja.
Kita bagaimanapun jangan pernah lupa bahwa banyak kegiatan perekonomian kita yang terutama itu relate dengan penciptaan lapangan pekerjaan untuk kelas menengah itu terkait dengan belanja atau government spending dari pemerintah. Kita berharap nantinya ya dengan adanya roll out anggaran di second half, baik itu hal-hal yang terkait seperti makan bergizi gratis, Ya. ataupun koperasi merah putih dan juga belanja-belanja lainnya, itu diharapkan bisa mendatangkan momentum yang bagus. Oke, ini juga yang menjadi catatan bahwa pemerintah harus fokus untuk menaikkan tingkat konsumsi dari kelas menengah itu sendiri ya Mas Fahrul, yang mana juga masih tertekan untuk daya belinya. Dan apakah tekanan yang dialami oleh rumah tangga ini mungkin akan berlanjut ke depan di tengah laju PDB yang diperkirakan akan kembali melambat di sisa tahun ini di kuartal ketiga maupun keempat tahun 2025, Pak Fahrul? Kalau belum ada bold move, Mbak Vini, aku lihat tekanannya mungkin masih akan berlanjut ya. Kalau kita lihat beberapa anekdotal evidence dan data-data, misalnya kita lihat nanti jumlah yang kemarin datang ke Gias, terus juga data penjualan otomotif dan lain-lain, sebenarnya masih menunjukkan second half ini, kalaupun ada perbaikan itu sangat marginal sekali. Kalau tidak ada aksi yang real dari pemerintah untuk meningkatkan daya beli kelas menengah, kita lihat masalah confidence akan membatasi ruang untuk belanja masyarakat ini akan meningkat. Nah, di satu sisi hal yang penting dilakukan oleh pemerintah itu adalah selain belanja, itu adalah mengembalikan lagi confidence. Mengembalikan confidence itu bagaimana? Dengan terlepas dari belanjanya cepat atau tidak, aktivitasnya sudah mulai harus kembali, Mbak. Kalau kemarin-kemarin kita bisa lihat ya, gara-gara pemotongan anggaran, banyak aktivitas pemerintah yang tadinya mungkin itu banyak belanja rutin dari departemen, belanjanya turun, ini harus dikembalikan dulu. Jadinya memang yang harus dikembalikan dulu adalah animal spiritnya. Kalau nggak ada animal spiritnya, susah untuk bisa masyarakat itu belanja kembali, kira-kira seperti itu. Oke, survei terbaru dari Bank Indonesia melaporkan kondisi keuangan konsumen pada Juli ini menunjukkan tren makan tabungan yang berlanjut. Bagaimana Anda melihat fenomena ini, Pak Fahrul? Saya lihat kalau income-nya nggak naik, makan tabungan itu hal yang niscaya terjadi, Mbak. Ini yang kita lihat, jangan berlanjut lagi. Karena kalau makan tabungannya berlanjut, ujungnya nanti nyari pinjaman, Mbak. Jangan sampai nanti kalau ini berlanjut, pinjol justru yang makin meningkatnya terlalu banyak untuk hal-hal yang kurang produktif. Ini yang pemerintah harus perhatikan di second half. Second half 2025, waktu efisiensi selesai, ini adalah waktu untuk mengembalikan APBN kepada masyarakat yang berhak. Ini yang mesti kita lihat juga, tapi memang tren recovery dan pertumbuhannya akan berbeda ini Mbak Vini. Kalau kemarin-kemarin kita memang melihat pertumbuhan itu sumbernya terjadi di perkotaan, saya lihat dengan banyaknya program pemerintah yang sifatnya distributif, pemerataan pertumbuhan akan menjadi tema utama, dan pertumbuhan ini kemungkinan besar memang akan terjadi recovery, tapi bukan di kota-kota besar. Daerah-daerah yang mendapatkan manfaat dari kebijakan pemerintah dan masih tingginya harga komoditas, terutama CPO, terutama kelapa sawit, itu akan mendapatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Oke, berarti untuk pertumbuhan ekonomi sendiri yang akan cukup pesat hanya di daerah-daerah dan berbanding terbalik dengan yang ada di Pulau Jawa begitu ya, atau kota-kota besar. Namun kita lihat tren yang lagi akan kejadian seperti itu. Jadi memang ini bukannya kita bilang tren yang tidak baik juga, karena memang di kondisi sekarang ya kita harus fokus ketahanan pangan, ada resiko geopolitik dan lain-lain. Memang sudah seharusnya juga pemerintah itu mengutamakan bagaimana kita bisa meningkatkan pertumbuhan di luar kota besar. Nanti kalau semuanya datang ke Jakarta, Mbak Vini, makin macet kita. Itu mungkin aku lihat nih ada baiknya juga. Jadinya nanti temanya aku lihat mau sukses, mau sejahtera, mungkin tidak harus di Jakarta. Itu temanya by the rest of the year. Saya kira seperti itu. Oke, Pak Fahrul, ini kan pengeluaran untuk konsumsi dan juga pembayaran hutang. Ini justru meningkat dan terjadi di tengah melesatnya inflasi harga barang kebutuhan pokok yang juga lonjakan inflasi pendidikan. Pola apa yang terjadi sebetulnya di tengah masyarakat saat ini? Polanya itu makin hati-hati, Mbak. Masyarakat melihat makin tidak berani. Kenapa
saya bayar utang sekarang karena saya takut akhir tahun atau tahun depan saya makin nggak bisa bayar utang. Saya gagal bayar. Jadi saya hati-hati, saya membuat saya tidak meminjam di perbankan, nggak punya utang. Tapi ketika ini terjadi, Mbak, itu terjadi dalam jumlah besar, kita makan melihat kondisi ekonomi justru makin turun. Nah, ini sebenarnya yang harus dikembalikan sama pemerintah ini. Bagaimana caranya kita masyarakat itu ekspektasinya bisa membaik. Bagaimana ekspektasinya bisa membaik? Paling gampang itu ya, kalau aku lihat memang sudah waktunya ya proyek-proyek pemerintah itu kembali dijalankan sehingga orang ada assurance bahwa income mereka akan kembali. Dan jangan lupa juga di satu sisi belanja pemerintah itu juga banyak terkaitan juga untuk pengusaha swasta yang ujungnya adalah hiring pekerja baru. Itu yang harus kita fokuskan, Mbak. Oke, penciptaan lapangan kerja begitu ya. Kuncinya sebetulnya untuk bisa menyelamatkan kelas menengah yang ada di Indonesia. Namun kita lihat pada bulan Juli ini indeks penghasilan saat ini juga terpangkas, Pak Fahrul, ke level 117,8. Terendah sejak Februari 2024 tahun lalu. Penurunan indeks terutama dicatat oleh konsumen dengan kelas pengeluaran menengah yakni antara 2,1 juta hingga 5 juta per orang per bulan. Apa yang perlu menjadi perhatian pemerintah agar kelas menengah ini tidak kian terjepit, Pak Fahrul? Yang harus diperhatikan oleh pemerintah ke depannya ya, kalau untuk kelas menengah itu selalu tumbuhnya itu sebenarnya sejalan dengan perkembangan perdagangan internasional, Mbak, dan juga aktivitas ekonomi yang makin sophisticated. Tapi memang sayangnya kalau dari sisi perdagangan internasional kita harus aware bahwa ini kondisinya lagi trade war. Kalau orang lagi trade war, di mana-mana itu modenya berhemat. Kita harus berhati-hati sehingga kita harus fokus di dalam negeri. Jadi memang di kondisi seperti ini, kelas menengah ini berada di kondisi yang paling tidak diuntungkan. Nah, kira-kira apa yang bisa pemerintah lakukan? Kalau saya sangat suggest, mungkin pemerintah bisa mempertimbangkan pendapatan tidak kena pajak kita untuk kelas menengah sedikit dinaikkan. Jadinya ada tambahan napas untuk kita, kira-kira seperti itu. Oke, hal ini juga didukung oleh laporan terbaru Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mengungkapkan indeks menabung konsumen pada Juli 2025 ini kembali melemah nih, Pak Fahrul. Apakah hal ini menandakan saat ini penurunan kemampuan dan niat masyarakat, terutama kelas menengah, untuk menyisihkan pendapatan benar-benar mengkhawatirkan? Saya rasa memang kondisinya sudah mengkhawatirkan untuk kelas menengah. Kalau ini yang harus dikembalikan lagi sama pemerintah. Pemerintah harus kembalikan lagi, kalau bahasa ekonomnya itu harus kembalikan lagi animal spiritnya. Karena kalau nggak dikembalikan animal spiritnya, kondisinya makin hari akan makin sulit. Yang paling saya takutkan adalah jumlah masyarakat kita yang nantinya bergantung pada bantuan APBN itu makin meningkat. Ini yang harus dihadapi oleh pemerintah. Di sisi lain sebenarnya masalah bukan hanya kita nunggu policy dari pemerintah, kita juga butuh pelonggaran likuiditas dari otoritas moneter. Karena itu saya juga memberikan urgensi Bank Indonesia harus secepatnya potong suku bunga sedalam mungkin. Ini yang perlu kita lakukan. Karena di satu sisi kita lihat rupiah kita sudah stabil dan Amerika juga akan potong bunga. Jadi tunggu apa lagi? Ini waktunya kita memprioritaskan supaya kita punya recovery di dalam negeri. Oke, terdapat masih ada ruang bagi Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga, terlebih juga ada harapan pemangkasan suku bunga Bank Sentral AS di bulan depan. Baik Pak Fahrul, kita akan lanjutkan dialog, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Ya pemirsa, Investor Market Today masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama saya Vinilia Huangrio dalam Investor Market Today. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Fahrul Fulvian selaku Chief Economist Trimega Sekuritas. Pak Fahrul, jika kondisi ini terus dibiarkan dan tidak segera diantisipasi oleh pemerintah, seperti apa gangguannya terhadap pertumbuhan ekonomi di sisa tahun 2025 ini, Pak Fahrul? Iya, sebenarnya Mbak, kita udah lihat ya aktivitas investasi itu bisa meningkat. Tapi kalau yang naik itu ekonomi itu pakai investasi terus-terusan, dan tentunya ini ya aktivitas investasi itu pembayaran pajaknya itu nggak maksimal, Mbak. Iya.
Ini yang membuat kalau kita lihat di kuartal 2 ini ya, pendapat pertumbuhan ekonomi turun, tapi pendapatan pajak pendapatan negara itu tumbuhnya nggak banyak. Jadi kalau kita implikasinya adalah kalau konsumsi masyarakat ini tidak meningkat, kita pasti akan menghadapi masalah untuk menumbuhkan pendapatan pajak kita. Ya. Sehingga nanti ada resiko defisit ya, walaupun tahun ini defisitnya aman, kalau ini tidak ditanggulangin, defisit APBN itu bisa meningkat di tahun 2026 atau tahun 2027. Itu yang aku lihat hal yang harus diantisipasi oleh pemerintah, karena memang di sini adalah urgensi utama dari dari pemerintah itu harus bisa mengembalikan lagi belanja ininya ya, appetite belanja dari masyarakat. Nah, karena itu yang aku sarankan ke depannya terkait dengan insentif kelas menengah, mungkin akan lebih baik kalau ada pelonggaran PTKP. Kalau ada pelonggaran PTKP itu harusnya kelas menengahnya bisa immediate, income-nya ada bantalan, kira-kira seperti itu. Oke, dikhawatirkan defisit APBN ini bisa semakin melebar ya, karena juga tingkat konsumsi, karena penerimaan negara ini berasal dari konsumsi masyarakat juga. Namun Pak Fahrul, tidak idealkah kalau misalnya pajak itu yang dinaikkan adalah dari sisi sektor investasinya begitu, yang juga menyumbang pertumbuhan ekonomi ini, Pak Fahrul? Di sektor apa tadi Pak pembahasannya? Di sektor investasi yang juga menopang pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini, dibandingkan dengan mungkin memajaki masyarakat kelas menengah gitu ya, yang juga konsumsinya sedang tertekan begitu, Pak Fahrul. Iya, kalau aku sih lebih lihatnya itu dia perbedaannya Mbak. Kalau kita menggenjot ekonominya itu lewat investasi, apalagi di kondisi kita sekarang during trade war, kemungkinan besar investasi ini membutuhkan banyak insentif, Mbak. Ya. Daripada kita dapat pendapatan pajak, justru kalau ketika memberikan terlalu banyak insentif untuk investasi ini, kita menurunkan prospek pendapatan kita sendiri. Tapi at the same time, konsumsinya tidak meningkat, ini yang menyebabkan adanya fenomena bakal double whammy di APBN kita. Nah, supaya fenomena double whammy ini tidak kejadian, kita udah lihat adanya investasi meningkat, habis ini kebijakan pemerintah harus lebih ramah konsumsi, kira-kira seperti itu. Selain dari hal ini ya, selain dari PTKP ini, satu hal yang aku yang aku mungkin encourage nanti lihat di akhir tahun, sepertinya kalau di kondisi lagi slow ekonomi kayak gini Mbak, menambah hari libur misalnya waktu zaman liburan Natal dan Tahun Baru itu mungkin bisa menjadi sebuah instrumen kebijakan yang menarik itu nanti harusnya bisa meningkatkan belanja. Itu yang kita lihat, butuh ada peningkatan belanjanya di mana aku lebih lihat memang akan lebih banyak naiknya itu di daerah dibandingkan di Jakarta. Ini lagi ada pergeseran ekonomi Mbak, itu. Oke. Apakah dengan adanya fenomena makan tabungan ini yang semakin melebarkan potensi fenomena down trading akan berlanjut ke depannya, Pak Fahrul? Yes, masih akan terjadi. Saya belum lihat down trading ini selesai. Down trading ini akan selesai, tapi fenomenanya agak menarik ini Mbak. Down trading akan kejadian untuk kita-kita yang tinggal di kota besar. Gara-gara mungkin kita ngerasain ya gaji susah naik ya berapa tahun terakhir ya. Udah nggak banyak, terus juga kebutuhan sehari-hari. Ini ada inflasi, kalau saya lihat, kalau inflasi headline itu benar rendah. Tapi inflasi kelas menengah tinggi gila-gilaan. Mungkin kita bisa bandingkan ya, kalau kelas menengah makannya di restoran atau di mall, naiknya jauh lebih tinggi daripada daripada inflasi. Nah, ini yang aku lihat masih akan ada down trading di kelas menengah perkotaan, tapi aku lihat akan muncul up trading ya, akan muncul kelas sejahtera baru, tapi sumbernya bukan dari perkotaan, tapi dari daerah-daerah yang mendapatkan benefit dari kebijakan redistribusi pemerintah dan juga dapat benefit dari harga komoditas yang tinggi. Jadi mungkin daerah-daerah penghasil CPO seharusnya akan kita lihat data-data ekonominya lebih bagus, Mbak. Kira-kira seperti itu. Oke, daerah penghasil CPO, Pak Fahrul, ini juga akan mendapatkan angin segar begitu ya, karena juga kebijakan pemerintah. Namun bagaimana pemerintah harus mewaspadai fenomena down trading ini pada masyarakat kelas menengah yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi ke depannya, Pak Fahrul?
Sorry kalau oh iya, kalau ini memang hal yang harus diselesaikan oleh pemerintah ya. Mm-mm. Karena memang kalau seandainya kita tidak bisa mengembalikan appetite belanja dari kelas menengah, yang akan terjadi itu adalah kita mau nggak mau akan makin bergantung sama belanja negara. Nah, tapi di satu sisi belanja negara kita harus aware APBN kita terbatas. Di secara konstitusi kita tidak bisa melebarkan defisit kita lebih dari 3%. Jadi kalau kita nggak menaikkan appetite dari kelas menengah ini, kita akan ada problem di mana pertumbuhan ekonomi itu makin hari akan makin tergantung dengan belanja pemerintah. Ini hal yang tidak kita inginkan. Kalau makin tergantung dengan belanja pemerintah, ini pada dasarnya animal spiritnya masyarakat itu turun, semangat entrepreneurship jadi redup, itu yang tidak kita inginkan. Kita ingin bagaimana semangat masyarakat itu kembali. Tapi kan pemerintah ini juga melakukan efisiensi anggaran, Pak Fahrul. Ya, efisiensi anggaran sudah dilakukan di first half. Di second half ini temanya pada dasarnya adalah peningkatan belanja. Roll out dari belanja MBG yang dapurnya sedang meningkat, roll out dari Koperasi Merah Putih, dan juga roll out dari periksa kesehatan gratis. Itu hal yang harus kita perhatikan. Ya, itu nanti akan menjadi sumber recovery penting di second half tahun 2025. Oke, apakah juga dengan menjaga tingkat konsumsi rumah tangga mungkin bisa diakselerasi lagi khususnya dari kelompok kelas menengah ini juga bisa menjadi kunci agar ekonomi tumbuh di atas 5% atau sebetulnya Anda lihat masih akan seperti kuartal kedua ya tetap bisa tumbuh meskipun konsumsi berada di level 4%-an nih, Pak Fahrul? Saya lihat kuartal 3 sama kuartal 4 seharusnya pertumbuhan lebih rendah daripada kuartal 2, Mbak. Karena kita lihat ada aktivitas investasi khusus yang terjadi di kuartal 2, partly itu ya sektor petrochemical dan sektor farmasi yang ini terjadi related dengan perpindahan supply chain dari negara yang terdampak trade war ke Indonesia. Ini positif tapi nggak mungkin terjadi terus-terusan, ini hanya one off aja. Kuartal 3, kuartal 4 kita nggak bisa tergantung sama investasi, harus kita meningkatkan konsumsi masyarakat. Kalau konsumsi masyarakat nggak berlanjut, nggak naik, mungkin di kuartal 3 kembali lagi pertumbuhan kita di bawah 5%. Nah, ini jadi alarm untuk pemerintah, saatnya kebijakan untuk masyarakatnya jadi lebih longgar, kira-kira gitu. Oke, dan jika pemerintah hanya mengandalkan konsumsi dari kelas menengah atas, apakah pertumbuhan ekonomi juga akan sulit bergerak di atas 5%, Pak Fahrul? Sulit, tidak bisa, Mbak. Konsumsi itu harus dilakukan oleh semuanya. Ya. Misalnya kita menginginkan kelas atas konsumsi juga, mau berapa banyak? Misalnya kita makan paling banyak makan 3 kali, Mbak. Nggak mungkin tambah kaya makannya tiba-tiba 4-5 kali, nggak kan? Nggak mungkin nambahnya yang banyak. Kalau itu yang akan kejadian, mungkin kalau yang kaya lebih banyak belanja investasi. Nah, supaya kita bagaimana pertumbuhan ekonominya itu meningkat, harus kelas menengah yang tadinya udah makan tabungan, yang tadinya kerjanya makan di kantin, sekarang bawa bekal, harus kita kembalikan lagi bisa makan di kantin, bisa makan di restoran. Dari situlah pertumbuhan ekonomi yang sustainable bisa tercapai, kira-kira kayak gitu. Langkah apa sebetulnya yang paling tepat nih, Pak Fahrul, untuk bisa meningkatkan kemampuan atau daya beli dari khususnya kelas menengah yang paling pertama ini menjadi tulang punggung juga pertumbuhan ekonomi kita dari sisi konsumsi begitu ya, Pak Fahrul? Kalau saya lihat dari sisi konsumsi yang paling immediate itu PTKP dinaikkan, Mbak. Tidak kena pendapatan, tidak kena pajak. Jadi kita beneran bisa merasakan bahwa cash flow saya ada perbaikan. Itu satu. Habis itu hal yang kedua yang kita inginkan adalah pemerintah mungkin lebih friendly kepada korporasi yang mau hire orang lebih banyak. Nah, ini nanti kita bisa disiapkan insentif fiskalnya oleh pemerintah. Nah, lalu yang ketiga apalagi, bagaimanapun aktivitas ekonomi itu juga fungsi uang beredar. Saya urge sekali lagi supaya ini bisa selesai, Bank Indonesia harus secepat-cepatnya memotong suku bunga. Oke, terima kasih banyak Pak Fahrul Fulvian selaku Chief Economist Trimega telah bergabung bersama kami pada siang hari ini dan berbagi opininya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk Anda, Pak Fahrul.